Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini ya. Kita hari ini mau ngomongin tentang mengatasi kesepian gitu ya, mengatasi overthinking dalam kesepian. Teman-teman di sini, kapan terakhir kali ngerasa kesepian? Atau momen apa nih yang sering bikin teman-teman tuh kayaknya ngerasa aku kesepian nih Kak gitu. Teman-teman atau bahkan sekarang lagi ngerasain kesepian di sini nggak apa-apa ya, kita curhat-curhat bareng di sini, ngobrol-ngobrol bareng. Di saat apa sih teman-teman itu biasanya kesepian? Katanya kesepian ya, tapi makin sepi justru makin berisik, bener nggak sih? Makin sepi malah makin berisik pikiran kita ya, teman-teman, ada yang kayak gitu nggak? Karena dia juga kayak gitu, makin sepi malah pikiran tuh malah malah nggak bisa diem gitu ya. Wah, gimana nih gitu ya. Banyak praduga-praduga gitu ya, kita menebak-menebak nanti gimana gitu ya, apalagi tentang persepsi orang, mikirin persepsi orang. Duh, nggak ada habis-habisnya nih pokoknya teman-teman. Nah, malam hari ini kita bakalan ngomongin tentang mengatasi overthinking dalam kesepian. Nah, kita tuh sekaligus nih mau ngomongin buku yang judulnya Berisik Dalam Sepi, teman-teman. Karena sepi itu tuh kayak dua mata pisau juga ya, kayak ini bisa kita gunakan untuk ngelukain diri kita, tapi bisa juga kita pakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat, teman-teman. Sepi, memang kalau misalnya kesepian tuh identik sama hal-hal yang terasa sakit gitu ya. Tapi kalau kita bisa memaknainya dengan positif, itu bisa jadi positif juga buat kita gitu. Jadi ada yang teman-teman mungkin aku tuh seneng, aku justru malah senengnya melakukan sesuatu tuh sendiri, Kak. Ya, kalau kamu senang melakukan sesuatu sendiri, belum tentu kamu ngerasa kesepian. Karena kesepian sama kesendirian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda, teman-teman ya. Jadi, misalnya kesepian tadi kayak mata pisau, kalau kita ngerasa kesepian, bisa jadi itu malah nyakitin diri kita sendiri, tapi bisa banget kesepian itu malah bikin kita makin 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 bermuhasabah gitu ya, malah makin dekat sama Allah, makin banyak banget perasaan positif yang bisa kita dapetin dari rasa sepi itu, teman-teman. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu apa ya, terlalu riuh gitu ya, terlalu rame gitu, kita nggak ngambil jeda. Nah, justru waktu jeda, waktu kita ngerasa sepi gitu ya, waktu kita ngerasa kesepian, kita ngerasa sendiri. Nah, ini adalah sebuah waktu kita, benar-benar waktu kita dengan diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan itu bisa bikin kita connect sama Allah justru gitu, teman-teman. Bukan malah bikin kita sakit, menyakiti diri kita sendiri. Nah, langsung aja teman-teman ya, karena ini kita sekalian ya, sekalian ngobrolin juga buku Berisik Dalam Sepi. Gimana sih caranya teman-teman yang udah punya pengalaman gitu di sini, yang udah belajar di kelas nulis yuk, mengatasi rasa sepinya sama memberhentikan gitu ya, memberhentikan atau bahkan memanfaatkan keberisikan di dalam pikirannya saat sepi gitu. Nah, apa sih yang teman-teman lakukan gitu ya? Nah, saya akan mengundang nih para penulis buku Berisik Dalam Sepi untuk berbagi lebih banyak, teman-teman. Boleh ya, para penulis yang mau berbagi, boleh di raise hand biar dia tahu siapa aja nih yang udah ready. Jadi yang udah ready, yang udah raise hand, kita urutannya pakai raise hand aja ya, teman-teman ya. Boleh teman-teman ya, yang udah siap. Wah, ada Mbak Roswita, Masya Allah. Hai Mbak Roswita, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah, ini domisili mana nih? Di Bogor Kak, Insya Allah di Bogor aman ya? aman sejauh ini. Alhamdulillah. Mbak, gimana nih? Di buku Berisik Dalam Sepi, Mbak Ros ini nulis tentang apa sih? Di buku ini aku nulis tentang anak ini ketika lahir, jadi aku ngalamin eh, baby blues ya. Wow. Mungkin karena waktu itu juga aku nggak bukan ke yang ahli sih, maksudnya aku bukan ke psikolog, tapi kalau dari gejalanya sih, seperti waktu itu aku ngalamin baby blues karena sampai eh, nggak mau pegang, nggak mau nyusuin dia waktu itu. Gitu. Karena memang ngalamin eh, stres pasca melahirkan gitu. Banyak ya tadi ya banyak suara-suara ya.
Maksudnya kayak nggak mau apa gimana orang mikirin pendapat orang gitu. Terus kalau ini nanti gimana, kalau gini jadi gimana. Jadi saking banyaknya malah jadi stres sendiri gitu, banyak yang dipikirin. Akhirnya ASI nggak keluar, stres, anak nangis, nggak bisa ngadepin ya, bingung gitu. Tapi waktu itu eh, untungnya suami sih yang misalnya kayak ngarahin gitu buat ikut kegiatan. Jadi waktu itu kayak didaftarin ikut kelas nulis karena dulu kan sebelum nikah sempat ngeblog, terus ikut kelas kayak waktu itu ikut komunitas-komunitas ibu dan anak gitu. Jadi diarahin buat ngelakuin kegiatan positif sampai akhirnya waktu itu healingnya dengan nulis. Jadi lebih sering nuangin perasaan lewat tulisan. Terus juga waktu itu aku sama suami bikin bikin kayak setiap hari itu apa yang aku rasain aku ungkapin ke suami, kayak misalnya aku sebel sama anak aku nangis gitu, aku nggak bisa, aku bingung, aku pengen marah gitu, aku pengen nangis, itu dia ngedengerin tanpa ngejudge aku gitu. Jadi kayak udah kamu ungkapin apa yang masih kamu hari itu gitu. Jadi aku cerita sama suami, alhamdulillah suaminya nggak marah gitu, nggak ngejudge pada saat itu gitu. Jadinya mungkin itu salah satu yang waktu itu bikin aku bisa ngelewatin masa-masa itu gitu. Gitu Kak. Wow, jadi baby blues tuh berat banget ya. Karena di satu sisi kita perlu ngasuh baby gitu ya. Di satu sisi kita lagi berjuang buat ngadepin diri sendiri. Wow, teman-teman, luar biasa banget kisahnya. Jadi Pas memang, nulis ini aku lagi proses hamil anak kedua nih, lagi nunggu wah, insya Allah sih bulan akhir bulan ini launching. jadi kayak keingetan lagi buat belajar menghadapi masa-masa itu ya. Tuh. Masya Allah, mudah-mudahan lancar, sehat, Amin. semuanya ibu Amin. selamat, bayinya sehat. Dan apa Amin. ya, karena akan berhadapan dengan siklus yang luar biasa, jadi harus siapin mental sekarang. Nanti, oh berarti buku ini adalah anak berapa nih? Anak ketiga berarti ini ya. Nanti kan lahiran juga. Nanti mudah-mudahan buku ini sampai. Kemudian lahir juga anak kedua, Masya Allah. Makasih Mbak Roswita ya. Buat teman-teman nih yang pengen banget buku Berisik Dalam Sepi yang keren banget, penulisnya juga pada keren-keren banget ya backgroundnya. Teman-teman bisa banget nih buat daerah Bogor, bisa banget beli sama Mbak Roswita, teman-teman ya. Nah, selanjutnya Ji mau ngundang dari Mbak Kartika nih dari Jakarta. Hai Mbak Kartika, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak J. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak J. Masya Allah. Alhamdulillah. Apalagi dua kali nih ketemu Kak J. Masya Allah, seneng banget. Jangan kapok ya. Alhamdulillah ini buku kedua bersama Kak J. Yang pertama kan Seni Memaafkan Diri Sendiri. Sekarang berlanjut ke Berisik Dalam Sepi. Alhamdulillah. Gimana gimana Mbak berisik dalam sepi? Gimana sih cara Ya. Mbak Kartika menghadapi berisik dalam sepi ini? Ini buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget langsung di kolom komentar ya. Jadi nggak perlu nunggu di sesi akhir nanti langsung kita diskusiin, langsung kita bahas aja, oke? Silakan Mbak. Ya, jadi sebenarnya sepi itu kan seperti yang Kak J bilang, bukan hanya sepi sekali apa sepi ke diri sendiri gitu ya. Sepi itu di saat semua orang rame, di luaran rame, tapi hati itu terasa sepi, itu saya banget gitu. Padahal sebenarnya kok rame gitu. Kok saya kayak merasa sendiri ya, hampa gitu loh. Jadi memang mungkin saya itu kan kayaknya masuk rumah kosong gitu, nggak ada anak-anak yang ribut lagi gitu, anak-anak sudah pada dewasa gitu ya. Terus juga mungkin apa sih, kehilangan dari orang tua, kehilangan seorang ibu yang saya biasanya mungkin dulu saya sangat tergantung dengan orang tua, sehingga ketika kehilangan sosok beliau seolah-olah dunia tuh kayak hampa gitu. Terus banyak faktor sih pada akhirnya juga ke apa
ya kayak pasangan yang tidak sefrekuensi, teman-teman yang sudah semakin menjauh, circle pertemanan semakin menjauh, terus juga nggak ada teman untuk mengadu gitu. Nah, pada akhirnya ya memang eh, semuanya ya harus dijalanin, nggak ada lagi untuk teman bicara gitu ya. Sampai sampai tuh kadang-kadang penuh kepala gitu ya. Tapi nggak ada tempat untuk berbagi gitu. Pada akhirnya ya memang tempat berbagi yang paling sebaik-baiknya teman berbagi ya Allah gitu ya. Memang ketika kita semua mencurahkan kepada Allah, paling tidak ada ketenangan batin gitu loh, Mbak. Oh iya, ternyata selama ini mungkin saya salah bergantungnya kepada manusia untuk berbagi. Sehingga menemukan titik, oh iya, seharusnya sama hal sama Allah aja gitu. Eh, dalam buku ini juga diceritakan ya tentang itu tadi sih Mbak, yang saya tuh kayak penuh banget nih kepala nih mau diceritain tapi kemana gitu. Ya sudah, kembali lagi ke Allah, terus semua masalah kita nggak bisa, pada akhirnya kita tidak bisa meminta tidak punya masalah, tapi kita meminta sama Allah untuk dikuatkan bahu kita, dikuatkan, ditegarkan kita untuk berjalan, tetap melangkah, ditenangkan hati kita. Walaupun masalah itu besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Karena semua orang pasti punya masalah ya Mbak, punya background hidupnya masing-masing gitu. Itu sih, jadi yang utama ketika misalnya overthinking atau sedih, sepi, ya udah mulai bicara lagi sama diri sendiri sih. Mulai bicara dengan diri sendiri, ya Allah, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah menemani sampai hari ini, kemarin, dan mungkin ke depannya gitu. Terima kasih juga sama Allah yang sudah menenangkan, menguatkan diri ini sehingga masih bisa hidup sampai sekarang. Gitu Mbak, itu. Masya Allah. Jadi memang kita harus ceritanya ke Allah gitu ya. Terhubung sama diri sendiri dan juga apa ya, uh, memberikan apresiasi gitu ya buat diri sendiri yang kadang kita lupa. Selalu berharap kok aku nggak diapresiasi sih sama orang lain gitu ya. Padahal kita sendiri lupa gitu mengapresiasi diri kita, teman-teman. Masya Allah pengalamannya dari Mbak Kartika Jakarta. Makasih banget ya buat teman-teman yang ada di Jakarta. Bisa banget ya beli buku Berisik Dalam Sepinya. Itu sama Mbak Kartika nih. Biar satu domisili siapa tahu dapat free ongkir ya. Oke. Kasih. Semangat terus Mbak Kartika ya. Insya Allah, semangat terus Kak J. Insya Allah. Jadi memang apa ya, kita semua diuji teman-teman. Kalau kita ngelihat orang tuh kok hidupnya enak banget ya, kita nggak tahu ujian hidup dia gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi overthinking tuh saking banyaknya bingung gitu. Apa sih yang mau dicurhatin gitu? Apa yang mau ceritain gitu, saking banyaknya gitu teman-teman ya. Dan aja mau ngingetin lagi nih buat teman-teman para penulis yang udah ready untuk berbagi, boleh banget di raise hand ya kayak Mbak Kartika tuh. Jadi kalau raise hand itu video teman-teman akan muncul paling depan itu paling atas gitu. Jadi jadi kelihatan, oh ini udah ready nih, ini udah ready nih buat berbagi gitu teman-teman ya. Bisa lihat aja di reaction ya. Di reaction tuh ada raise hand, tulisan raise hand. Jadi teman-teman penulis yang mau berbagi, yang udah siap gitu ya, bisa raise hand. Siapa tahu setelah ini ada kegiatan nih Kak gitu ya. Jadi mau cepet-cepet, jadi bisa banget buat klik raise hand-nya ya. Oke deh, selanjutnya nih karena nggak ada yang raise hand, tapi ada di deket Jenny, ada videonya Mbak Faiza Hayati. Hai Mbak Faiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak J. Hai, Bisa agak delay suaranya Mbak Faiza. sebentar. Iya. Assalamualaikum Kak J. Iya lumayan ya ini lumayan. Udah. Ya,
lumayan. Ya, makasih Kak Aji atas kesempatannya. Saya ingin bercerita sedikit tentang naskah di buku saya itu berisik dalam sepi ya. Nah, di situ saya menceritakan saya dalam perantauan. Setelah menikah, ya kita nggak tahu ya, kadarullah, saya harus merantau jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, sehingga apalagi nih sekarang udah resign dari kerjaan. Jadi pas suami udah pergi kerja, saya tuh jadi ngeliat-liat postingan orang kayak gitu kan, ngeliat status-status orang, masya Allah orang mah udah karirnya udah gimana gitu ya, terus penampilannya udah branded kayak gitu segala macam. Ngeliat itu semua, pikiran saya tuh udah gak fokus sama diri sendiri, jadi overthinking, terus jadi kayak ngerasa saya nanti jadi bakal jadi apa ya, saya gini-gini terus kayak gitu. Nah, tapi terus sampai kayak apa ya, kayak nggak nemuin diri sendiri lagi gitu. Em, Apa namanya, muka kayak nggak nggak bergairah lagi, sampai saya ngelihat di cermin bicara sendiri kayak gitu untuk menenangkan diri, apa kabar kamu nih, kenapa kok kamu nggak semangat kayak gitu. Nah, terus aja sampai nulis sendiri, kamu jangan overthinking lagi, kamu tuh punya Allah, kamu pasti bisa menjalani semua, ini cuma proses aja. Semua itu pasti ada hikmah dan pasti Allah akan ngasih yang terbaik buat kamu. Kamu jauh dari saudara dan jauh dari teman-teman, bukan berarti Allah nggak sayang sama kamu. Justru karena Allah sayang sama kamu, supaya kamu tuh eh, nggak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Kamu akan jadi hamba Allah yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi saya terus aja ingat Allah, sayang untuk diri sendiri, nggak boleh overthinking lagi, kayak gitu. Jadi saya terapi diri sendiri itu, saya buka video kamera HP kayak gitu. Saya ngobrol sendiri, apa yang saya rasain kayak gitu. Saya rasa sedih, saya rasa rindu ke kampung. Apa yang saya rasain, saya ngobrol aja gitu di video HP. Terus saya puterin lagi videonya, saya lihat diri sendiri. Oh, saya masih lesu, saya masih belum belum bisa pulih. Nah, terus coba lagi terapi diri sendiri dengan menulis kayak gitu. Nulis aja apa yang saya rasain. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang kurang saya inginkan, kurang dari hati saya, terus tulisan itu saya buang ke tong sampah kayak gitu. Mudah-mudahan kegalauan ini nggak akan datang lagi, dan air mata ini eh, sangat sayang jika harus keluar tanpa ada sebab yang baik gitu. Setelah itu eh, saya mengakhiri kesepian itu dengan berwudu. Kalau misalkan saya rasa saya lagi kesepian dan pikiran saya berisik, saya ambil wudu, terus saya sholat, saya baca Al-Quran dan terjemahan, saya baca aja gitu supaya hati saya tuh dekat sama Allah. Saya nggak mau lagi bikin hati saya kosong dan setan tuh bisikin saya enggak gitu. Alhamdulillah saya bisa buat konten-konten yang bermanfaat kayak gitu lewat lewat TikTok, lewat IG kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kesepian ini menjadi kesendirian saya yang mendewasakan saya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi gitu Kak Ji. Masya Allah, selalu ada hikmah di setiap Iya, rasa saya yang hadir. Masya Allah. Mbak Faiza domisili mana nih? dari Bandung, Kak. Oh, ini kalau mau Bandung nih bisa ke Mbak Faiza ya yang mau buku berisik dalam sepi. Jadi berisik dalam sepi itu tuh bener-bener kayaknya semua orang ngerasain deh. Kalaupun udah lewat, bisa banget bakal kejadian lagi. Karena kita makhluk sosial ya. Dengan sangat mudah kita ngerasa kayak punya masalah sosial. Kok aku kayak nggak dianggap sih. Kok dia respon aku gitu sih. Sehingga bikin kita jadi ngerasa kesepian dan akhirnya bikin kita malah overthinking dan kita malah jadi makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Jangan sampai teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan buku berisik dalam sepi ini bisa nemenin kamu untuk mengatasi overthinking dalam kesepian. Nah, selanjutnya dia mau mengundang Mbak Ari nih. Hai, Mbak Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak C.
Hai, Masya Allah. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom chat ya. Yang mau nanya langsung sama aja juga boleh banget teman-teman ya. Jadi nggak perlu nunggu akhir sesi ya. Biar nanti kita sekalian aja. Mana ya Mbak Ari tadi ya? Hadir Kak J? Hadir ya? Oh iya, em, layarnya tuh Gelap kok ya? enggak jauh. Tadi tuh ada di deket sini. Tadi ada di atas J. Bentar. Kok nggak ada? Speaker Oh, aja oh, Kak J. oke ini nih. Tadi ada di. Nah, ini ketemu nih. Oke deh, Mbak Ari, gimana pengalamannya dalam menghadapi overthinking saat kesepian nih? Ya, mungkin sedikit cerita ya Kak J. Salam juga Boleh. mungkin buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih udah ikut webinar ini. Ada beberapa teman-teman saya Kak J di sini. Yang mungkin berbagi sedikit mengenai apa yang saya tulis. Sebenarnya ini tulisan pertama, antologi pertama sama Kak J ya. Sebelumnya sudah sering pengen ikut, cuman nggak pas aja waktunya gitu. Untuk yang sekarang ini saya menuliskan tentang pengalaman saya apa ya mengalami keberisikan mungkin ya berisik di hati di pikiran itu pada saat merawat bapak gitu. Kebetulan bapak itu divonis penyakit kanker prostat di awal tahun kemarin. Nah, mulai dari awal tahun kemarin itu banyak serangkaian kejadian yang membuat kita keluarganya terutama saya gitu ya shock berat gitu. Yang awalnya tidak ada keluhan sama sekali, tiba-tiba langsung brek, sakit dengan berbagai drama gitu ya. Tentunya kebetulan saya merantau di Bandung, awalnya dari Jawa. Bapak dibawa dari Jawa ke Bandung, di sini bolak-balik rumah sakit, dokter dan lain-lain. Sementara saya sendiri kerja gitu. Dan mulai mulai merasa sepi sepi di tengah-tengah keramaian itu ya pada saat itu gitu saya bekerja banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di sisi lain saya juga masih ada anak-anak gitu ya yang masih kecil. Kemudian bolak-balik rumah sakitnya tuh benar-benar apa ya bisa dalam seminggu tuh 2 sampai 3 kali gitu. Jadi saya tuh kayak ngerasa aduh kok berat banget ya gitu. Mana dulu nih yang harus saya selesaikan gitu kan. Banyak tekanan gitu. Terus saya juga ngerasa saya bukan anak satu-satunya gitu. Saya punya adik kakak, tapi saya ngerasa kok semuanya saya nih yang apa namanya, yang merawat, yang memutuskan, yang pokoknya semualah yang ngurusin tentang bapak gitu. Sementara saya ada kakak dan adik dan mereka sedikit andilnya gitu ya menurut saya ya. Jadi pernah suatu saat saya kayak ngerasa apa ya hampir kayak kesal gitu ya, kesal ke keluarga sendiri, ke saudara. Ini kan bukan orang tua saya sendiri gitu. Ini kan orang tua bersama, tapi kenapa hanya saya yang ngerasa repot waktu itu saya berpikir seperti itu gitu ya. Di sisi lain saya nggak mau menceritakan beban ini gitu. Belum lagi kan beban beban finansial gitu ya. Ada ujian dari kondisi finansial saya waktu itu dari kantor ada kendala apa namanya tunjangan bulanan gitu kan. Saya ngerasa pokoknya berat gitu ya terhimpit tapi saya nggak bisa cerita gitu saya nggak mungkin cerita sama orang tua sama mama karena pasti itu akan membebani mereka saya nggak mungkin juga cerita sama suami gitu karena nggak mau membebani suami gitu kan dan saya pun ngerasa harusnya kakak dan adik saya itu nggak perlu saya omongin lah mereka harusnya udah ngerti sendiri gitu kan tapi saya semakin ke sini ngerasa oh ini kayaknya ada yang salah nih dari diri saya gitu sebenarnya saya sakit gitu ya dalam tanda kutip yang harus segera diobatin gitu. Memang ada suatu momen saya ngerasa saya kayaknya harus berubah nih ada sesuatu yang salah harus saya akhiri gitu ya. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk ngomong ke semuanya gitu, ke suami, ke orang tua, ke saudara-saudara, apa yang saya alami gitu. Karena waktu itu memang nggak ada teman untuk berbicara gitu, menangis pun nggak bisa kan, ibaratnya kayak menutupi semuanya gitu, menutupi seolah saya tuh baik-baik aja gitu, padahal di dalam tuh rapuh, kacau balau lah gitu. Paling mengadu sama Allah pun ya istilahnya tuh secara diam-diam gitu, gak mau orang tahu saya menangis. Nah, setelah saya ungkapkan ke mereka, ya memang mereka tuh nggak tahu karena saya nggak pernah mengungkapkan gitu. Mungkin itu poin-poin pentingnya komunikasi itu gitu. Saya tuh nggak bisa loh sendiri, saya tuh bukan Wonder Woman gitu. Semua tuh harus
harus dikomunikasikan, mungkin itu. Kemudian yang kedua poinnya syukur gitu. Saya ngerasa semua beban menghimpit saya tuh karena kurangnya rasa syukur saya gitu. Padahal ada banyak hal yang bisa saya syukuri gitu, termasuk merawat orang tua itu kan mungkin apa ya, gak semua orang bisa mengalami itu gitu ya dengan kondisi apa keterbatasan segala macam gitu. Mungkin poinnya itu gitu. Jadi ketika saya selalu mengeluh, yang saya rasakan tuh justru semakin tertekan gitu, semakin stres. Tapi ketika saya mensyukuri mungkin hal-hal yang sepele gitu ya, mungkin bersyukur alhamdulillah Bapak tuh masih diberi waktu sampai sekarang dengan vonis penyakit yang sedemikian berat, itu pun sebenarnya udah bentuk syukur yang sangat dalam gitu ya. Mungkin itu Kak J yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Nih, buat teman-teman yang mungkin relate ya kejadiannya sama Mbak Ari itu dapat kesempatan untuk ngerawat orang tua yang gak gampang ya. Gak gampang. Mbak Ari domisili mana nih? Saya Bandung Barat Kak J. Bandung Barat nih buat Ya. teman-teman ya yang ada di sekitar Bandung Barat boleh banget nih buat beli buku Berisik Dalam Sepi langsung ke Mbak Ari pokoknya ya nih. Jadi banyak banget cerita-cerita menginspirasi. Siapa tahu ada salah satu cerita yang relate banget sama kamu dan itu malah bikin kamu makin semangat dalam menjalani hidup ini gitu ya. Jadi jangan kelamaan menikmati sepi-sepinya gitu ya. Kalaupun mau dinikmatin, dinikmatin dengan positif. Makasih Mbak Eri untuk berbaginya. Sama-sama Kak J, makasih teman-teman semua. Yeay. Nah, selanjutnya nih teman-teman yang para penulis yang mau berbagi boleh ditambahin namanya ya, penulis gitu ya. Atau bisa raise hand teman-teman biar muncul di atas. Nama teman-teman biar lebih mudah terlihat sama J dan juga buat teman-teman yang menyimak boleh banget yang mau ngajak diskusi, yang mau nanya boleh banget ya. Dan selanjutnya J mau mengundang Mbak Ros Nura nih buat berbagi ini J inget nih kisahnya nih. Inget banget nih kisahnya selama 1 minggu nemenin Mbak Ros curhat nih. Hai Mbak Ros, Assalamualaikum. Yang bagian mic-nya, itu udah nyala tuh, udah nyala belum? Mbak Ros, mic-nya. Mic. Nah, iya tuh. Nah, iya udah nyala Mbak. Udah Boleh ya, Kak? berbagi, dah. Boleh berbagi kisahnya Mbak. Assalamualaikum, Kak J. Waalaikumsalam. Mbak Ros, gimana kabarnya? Baik, Kak J. Alhamdulillah. Cerita yuk, gimana pengalamannya dalam menghadapi overthinking dalam sepi nih, dalam kesepian. Iya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, makasih Kak J udah ngasih kesempatan malam ini gitu kan buat berbagi di nulis yuk. Eh, Sebenarnya kalau triggernya itu buat saya nulis tuh karena saya itu kan apa mengalami saya itu LDR sama suami itu 14 tahun gitu. Di sini sebenarnya ada nih dokter Yayu ya, dokter Yayu juga tuh sama kasusnya sama saya gitu. Nah, kalau dulu mungkin kan anak-anak tuh masih kecil, jadi nggak terlalu ngerasa kesepian ya. Sekarang tuh karena anak-anak udah gede gitu kan, udah pada masing-masing, jadi kesepian itu makin dirasa gitu. Ternyata emang bener kata KJ, makin tua umur kita, makin bertambah umurnya, kita ngerasa kayak makin sendiri gitu. Dan saya ngerasanya kayak kosong gitu. Akhirnya saya eh, kayak ada yang kurang. Akhirnya ya udah saya ternyata menemukan diri saya sendiri itu yaitu dengan mendekatkan diri ke Allah gitu. Mungkin dulu saya kurang deket gitu kan. Kalau memang sholat ya sholat aja sholat wajib gitu. Sunah-sunahnya tuh enggak gitu. Kalau setelah saya ngerasa saya kok kosong sepi gitu akhirnya ya udah mulai tahajud tiap malam gitu sampai duhanya itu 12 rakaat kalau pagi gitu. Pokoknya diperbaikin aja dirinya gitu sih. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah ada kekosongan ya.
yang karena ini ada Allah gitu. Jadi ya udah jangan merasa kosong gitu. Karena memang hakikatnya kita tuh nggak pernah sendiri. Ada Allah di sana yang selalu menemani kita gitu saja. Alhamdulillah ya istiqomah aja, pengennya jadi lebih baik gitu, mungkin agamanya gitu kan, terus interaksinya sama orang lain juga gitu, memperbaiki diri lah. Gitu. Itu aja sih KJ. Masya Allah, LDR 14 tahun. Nggak kebayang betapa lapangnya hati Mbak Ros. Masya Allah. Iya. Boleh dong kasih semangat buat teman-teman di sini. Mungkin ada yang LDR juga nih, Mbak. Mbak Yayu, dokter Yayu juga kan dia suaminya kan di Papua ya, suaminya dia dokter juga. Ada nggak hadir dokter Yayu? Coba KJ sapa dokter Yayu. Nggak Dokter Yayu datang kayaknya. nggak datang ya. Dia penulis Nah, juga nulis di udah sampai 5 bed ya. Jadi dari pertama nulis tuh dia ikut sampai yang sekarang juga dia ikut gitu. mana Dan nih? saya ketemunya di sini. Semangatin dong yang lagi LDR. Mungkin yang baru-baru nih, yang masih shock, masih kaget. Sehari 2 hari masih mewek. Mm-mm. Gimana nih, Mbak? Kalau 14 tahun kayak saya kan emang harus kuat gitu. Jadi mentalnya harus kuat, semuanya kuat gitu. Jadi apalagi kan kita cuma berdua sama anak-anak gitu. Jadi kitanya mentalnya harus sehat buat mendidik anak juga gitu. Jadi jangan pernah merasa kosong karena kita nggak ada yang kosong di dalam diri kita, ada Allah kok gitu. Jadi sih ya KJ. Masya Allah. Jadi diri kita tuh nggak akan pernah kosong kalau misalnya di dalam diri kita kita letakkan Allah gitu ya Mbak Ras ya. Betul KJ. Masya Allah luar biasa banget, menginspirasi banget. Semangat buat teman-teman yang pejuang LDR ya. Mudah-mudahan Allah beri momen untuk bersatu lagi dalam satu tempat. Masya Amin. Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya boleh dong Mbak Ras nih domisili mana Mbak? Jakarta Oh, Timur. Jakarta. Wah, yang di Jakarta bisa tuh kopi darat ya, banyak juga yang dari Oh iya. Jakarta. Ini buat Jakarta dan sekitarnya yang mau beli buku berisik dalam sepi, boleh banget hubungin Mbak Ros ya. Boleh. Nah, teman-teman selanjutnya Ci mau mengundang Mbak Vera nih, Mbak Vera Fadilah untuk berbagi. Mbak Vera, Assalamualaikum. Ada Mbak Vera, tadi namanya ada Mbak Vera. Waalaikumsalam. Hai Mbak Vera. Sebentar kerja ini ada. Ya, Mbak Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Gimana nih cara Mbak Vera mengatasi overthinking dalam kesepian? Benar. Ya, makasih KJ. Sebenarnya sih ya ceritanya awalnya itu saya ngerasa kesepian tuh ketika kehilangan pasangan, kehilangan suami saya. 2 tahun lebih, 2 tahun yang lalu. Saya kan bukan tipe orang yang banyak cerita gitu ya ke orang-orang sekitar, termasuk ke orang tua gitu. Bukan termasuk orang yang blak-blakan cerita tentang perasaan gitu ya istilahnya. Jadi pas ketika ketemu suami itu emang benar-benar semuanya ke beliau gitu. Jadi ketika dari awal beliau sakit, saya tuh nggak terbuka ke setiap orang gitu. Mirip sih tadi ceritanya kayak Mbak Ari, hampir mirip. Karena merantau juga dan nggak berani cerita ke siapapun karena dengan alasan takut membebani orang-orang di sekitar. Jadi akhirnya dipendam sendirian semuanya gitu. Sampai akhirnya ketika suami meninggal, itu pun orang-orang taunya saya baik-baik saja gitu. Orang-orang taunya, oh alhamdulillah ya
udah baik gitu, udah nggak sedih-sedih lagi gitu. Tanpa mereka tuh tahu sebenarnya yang di dalam hati saya, perasaan saya sebenarnya tuh kacau gitu. Em, ngerasa apa ya, sendiri, bener-bener sendiri gitu, kehilangan kayak kayak kehilangan segalanya gitu. Nah, dari situ saya mikirnya kok mereka tuh nggak ngerti ya sebenarnya perasaan saya gimana gitu. Nah, selama itu saya tuh mendem gitu di apa sih, di pikiran saya tuh mereka yang nggak ngerti gitu, mereka yang nggak ngerti perasaan saya gitu. Selama itu gitu saya berpikir seperti itu. Sampai pada akhirnya satu hari, satu malam saya tuh kebangun tiba-tiba cuma pengen nangis aja gitu ya. Cuma pengen nangis terus eh, merunut lagi gitu. Sebenarnya kenapa sih? Apa sih mau mau saya itu gitu. Terus kemudian saya tuh nangis, nangis tuh yang benar-benar nangis, nggak tahu maunya apa gitu, cuma pengen nangis aja. Sampai tiba-tiba ketemu yang namanya mungkin jawaban, mungkinnya bisa disebut jawaban. Oh, mungkin ini yang namanya kesepian gitu. Gak ada orang yang bisa ngertiin saya satupun gitu ya. Terus kemudian saya tuh mikir lagi, kenapa kenapa saya punya pikiran seperti itu ya? Toh saya sendiri nggak ngasih space ke orang-orang di sekitar untuk menanyakan keadaan saya gitu. Istilahnya tuh saya menutup diri gitu sama perasaan saya sendiri. Sampai akhirnya saya tuh mikir gitu ya, introspeksi diri. Terus satu malam tuh benar-benar nangis, introspeksi diri. eh Apa sih yang dimau saya gitu? Kalau toh pengen dimengerti orang lain, toh saya juga nggak ngasih jalan ke mereka gitu buat ngerti perasaan saya gitu. Jadi ya apa yang mau diharapin gitu dari orang-orang sekitar gitu. Terus kemudian saya mikirnya, oh berarti emang benar-benar ini bukan salah mereka gitu, bukan salah orang lain. Ketika saya ngerasa kesepian, bukan benar-benar yang sendirian gitu. Ada keluarga, ada teman-teman yang Masya Allah yang support gitu ya, yang selalu ada gitu. Justru saya yang menarik diri gitu dari mereka, yang menutup diri. Akhirnya, oh ternyata mungkin selama ini saya yang terlalu apa ya, berharap lebih gitu ke orang-orang untuk mengerti perasaan saya gitu. Terus ya udah daripada capek-capek gitu, daripada capek-capek minta orang-orang buat ngerti perasaan kita, ya udah gitu. Mau diapain lagi gitu. Toh mereka juga nggak tahu perasaan saya sendiri gimana gitu. Jadi ya udah saya benar-benar sampai sekarang pun nggak banyak orang deket yang nggak banyak orang yang bisa saya cerita, bisa ajak curhat gitu, ya, bisa ajak cerita tentang perasaan saya gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih ya udah nyaman gitu sama sama yang namanya oh mungkin ini yang namanya kesepian gitu. Tapi kesepian dalam arti yang bukan benar-benar nggak ada seorang pun gitu. Saya udah pasrah aja gitu sama Allah ketika ketika dari awal Allah tuh menakdirkan ini tuh ke saya. Oh, berarti emang emang saya bisa gitu ngelewatinya. Emang ini udah seharusnya yang saya jalani gitu. Jadi sekarang sih lebih ya udah pasrahin kalau ada apa-apa ya emang kalau mau cerita ya sama Allah aja. Kalau toh kita bukan gak percaya sih, nggak nggak ngerasa nggak ada yang bisa kita percaya gitu ya sama orang-orang sekitar. Ya udah gitu. Toh kita sendiri nggak ngasih jalan mereka masuk ke hati kita gitu. Nggak ngasih jalan buat mereka juga mau ngertiin kita gitu. Jadi ya udah. Sekarang sih lebih ke kalau ada apa-apa ya udah curhatnya ke Allah aja gitu.
nggak ke orang-orang sekitar, karena saya juga tahu kalau orang-orang di sekitar saya punya masalah masing-masing dan nggak mau juga gitu bikin mereka khawatir. Itu sih sebenarnya yang mendasari tulisannya Kak J. Masya Allah. Jadi kadang kita malah nyalahin orang atas rasa kesepian yang kita rasain, tapi Iya ternyata bener, ya kita sendiri yang memang nutup diri gitu kan ya iya Mbak ya. bener-bener. Masya Allah. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ada yang relate sama ceritanya Mbak Vera domisili mana nih Mbak? Di Tasik Kak J. Oh di Tasik ya, deket ya berarti sama Iya Jill. deket sama Kak J. Ini buat teman-teman yang Tasik sekitarnya gitu ya, Peringan Timur, boleh banget beli buku Berisik Dalam Sepi yang nemenin kamu mengatasi rasa overthinking dalam kesepian. Bisa banget pesan sama Mbak Vera ya. Makasih banyak Mbak Vera sharingnya. Sama-sama Kak J, terima kasih. Selanjutnya Jim mau lanjut nih ke Mbak Maya. Mbak Maya, Mbak Maya Sari, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baru Gimana? nongol. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Ini agak serak suaranya. Banyak banget virus di mana-mana nih sekarang. Iya, iya lagi flu udah 3 hari ini. Gitu. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Amin. Iya Kak J. Mbak ceritain dong gimana caranya Mbak Maya mengatasi overthinking dalam kesepian. Oke, iya. Eh, Mungkin sebelumnya saya cerita ya. Apa titik balik saya akhirnya kembali gitu ibaratnya. Itu setelah apa namanya mengalami psikosomatis, terus juga apa namanya mengalami roller coaster dalam kehidupan tuh yang bikin aku tuh kayak kebingungan sendiri gitu loh Kak J, kebingungan sendiri, terus ketakutan sendiri, anxiety gitu kan, sampai akhirnya saya ngerasa ini mau sampai kapan nih kayak gini terus gitu. Capek-capek sendiri, bingung-bingung sendiri. Orang mau bantuin juga sampai yang orang istilahnya eh, profesional pun ibaratnya kayak psikiater sama psikolog pun nggak bisa bantu banyak selama diri sendiri itu nggak move on gitu loh dari yang ngehambat diri sendiri gitu. Ya memang nggak mudah ya menyadari hal itu gitu kan. Kodarullahnya juga pas nulis buku bareng Kak Jenny Berisik Dalam Sepi itu sebelumnya aku ikut spiritual motherhood gitu. Sebelumnya ikut spiritual motherhood, dari situ eh, seolah-olah Allah tuh ngasih lihat gitu loh. Apa yang ada di hadapanku tuh apa yang selama ini aku lakukan gitu loh. Dan ternyata memang nggak nyaman ya ketika bingung dengan diri sendiri dan menjadi orang lain yang ada di sekitar tuh juga itu bukan suatu hal yang nyaman gitu loh. Jadi saya sendiri nggak nyaman, orang di sekitar saya juga nggak nyaman. Artinya kan ya mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Sampai akhirnya apa saya ambil alternatif terapinya dengan menulis gitu. Dengan menulis saya coba merangkai kalimat-kalimat positif yang selama ini saya dapatkan dari terapis, dari psikolog, psikiater, dari kelas-kelas healing. Dari situ saya mulai apa ya menata ulang gitu loh, menata ulang kalimat-kalimat yang selama ini mungkin familiarnya justru dengan kalimat toksik, familiar dengan kalimat-kalimat provokatif yang akhirnya saya coba beralih gitu. Masih banyak kok hal-hal positif yang bisa aku lakukan. Masih banyak kok hal-hal positif yang bisa bikin kita tuh hidup lebih lebih positif lah gitu. Ya dari situ saya
berlatih untuk menenangkan diri, menyadari kalau sebenarnya semuanya itu cuman kayak apa ya, jebakan jebakan diri sendiri gitu loh. Dan ketika mulai aware, menyadari kalau memang semua ini harus di stop, harus dihentikan, harus diubah, harus berlatih untuk jadi pribadi yang lebih baik. Karena kita nggak tahu usia tuh mau sampai kapan gitu. Dan kenapa aku juga akhirnya memilih terapinya dengan menulis adalah aku kepengen kalaupun suatu saat nanti umur kita nggak ada yang tahu ya, paling nggak aku punya karya lah yang bisa buat aku wariskan buat anak-anak, buat anak cucuku, bahwa mental illness itu ada, mental illness itu butuh support system, mental illness itu juga punya ranah perjuangannya sendiri. Dan ini loh, ada seorang Maya Sari yang sedang struggling dengan mental illness-nya dan kepengen semuanya nggak nggak apa ya, nggak terjebak dengan hal yang sama lah, intinya gitu sih Kak. Jadi ya Berisik Dalam Sepi ini ya suatu wadah aku untuk bisa mengalirkan cerita yang selama ini mungkin aku repetisi di otakku sendiri tanpa ada ungkapan, tapi dengan adanya menulis bersama ini bikin cerita-cerita ini ya semoga bisa menjadi inspirasi lah buat yang lainnya juga. Gitu Kak C, kurang lebihnya. Masya Allah, inspirasi banget Mama ya. Pokoknya lekas pulih buat kita semua ya. Semangat. Amin. Udah berjuang mau pulih aja itu udah luar biasa banget gitu kan. Apapun endingnya ya kita serahin sama Allah yang jelas. Mudah-mudahan proses pulih kita ini bernilai ibadah ya. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Mama ya domisili di Madiun ya. Iya, di Madiun. Teman-teman yang mau pesan bukunya Madiun dan sekitarnya bisa nih buat pesan langsung sama Mbak Maya Sari ya. Makasih Siap. Mbak Maya buat Iya, sharing. Kak J. Nih teman-teman sebenarnya masih ada 3 ya. Kita bisa sebenarnya Jim mau mengundang 3 penulis lagi. Tapi ternyata ada beberapa yang berhalangan hadir. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut sharing di sini aja. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain ataupun ada yang mau didiskusikan, boleh banget langsung chat di kolom komentar ya. Nah, ngomongin masalah overthinking nih, boleh dong share di kolom chat overthinking yang tersering kamu rasain, kamu pikirin itu biasanya tentang apa? Yuk, boleh yuk ke kolom chat yuk. Biasanya overthinking tersering itu tentang apa? Apakah tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang orang lain, tentang diri sendiri, tentang penyesalan, atau tentang apa? Tentang anak, tentang pernikahan. Takut salah, bener nggak ya? Bener nggak ya? Biasa gitu ya. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Tadi aku salah nggak ya gitu ya? Tentang orang terdekat, tentang masa depan, katanya ada yang DM. Takut kehilangan, takut marah bahaya, tentang diri sendiri nih. Wow, masa lalu dan masa depan diri sendiri. Ayo teman-teman, apalagi nih biasanya overthinking tentang apa ini teman-teman nih? Kematian, tentang nilai, nilai apa nih? Nilai apa? Value maksudnya atau nilai sekolah? Tentang pertemanan, Kak. Kenapa nih tentang pertemanannya? Selanjutnya, boleh nggak kita latihan ya sebelum kita akhiri webinar ini? Kita latihan yuk untuk ngomong, memberikan semangat, nasihat buat diri kita sendiri yang sedang merasakan overthinking itu. Pakai kalimat Hai ya, namanya siapa misalnya Hai J, gitu.
Misalnya kayak Mbak Maya Sari, overthinkingnya tentang khawatir meniru kesalahan orang tua. Misalnya Mbak Maya bisa banget nulis, Hai Maya, kamu nggak perlu khawatir, kamu akan meniru kesalahan orang tua, yang penting kamu udah sadari kalau itu salah, dan kamu bisa banget kok jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anakmu. Nah, gitu ya. Kita nulis tentang menanggapi overthinking kita dari sisi positifnya. Jadi teman-teman menulis untuk diri sendiri tentang overthinking apa yang teman-teman rasain. Kayak contoh yang udah dikasih tadi, yang diambil case-nya adalah case Mbak Maya Sari yang khawatir meniru kesalahan orang tua. Boleh teman-teman ya dibagiin di kolom chat. Karena sebenarnya percaya nggak percaya sih, sebenarnya kita tuh tahu loh jawaban dari apa yang lagi kita risaukan. Ya nggak sih? Sebenarnya kita tahu seharusnya kita mesti gimana, harusnya kita mesti gimana. Tinggal kita memperbanyak diskusi aja sama diri kita sendiri, teman-teman. Apalagi kalau kita mau ngedengerin suara hati ya. Suara hati yang ada Allahnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing untuk memberikan petunjuk biar kita nggak salah langkah ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget ya tulis buat diri sendiri dalam menanggapi overthinking yang paling sering kamu pikirin, gitu ya. Kayak tadi contohnya Mbak Maya Sari khawatir meniru kesalahan orang tua. Nah, wow, udah banyak yang masuk ya teman-teman ya. Boleh nih dibaca Mbak Maya nih yang pertama nih. Hai Maya, cukuplah sedih dan khawatirnya. Kamu udah menyadari kesalahan masalah ortumu. Kamu berbeda dengan mereka. Kamu menjemput ridhonya Allah dengan ikhtiar memperbaiki diri dan belajar menjadi lebih baik. Yakin Allah berikan yang terbaik untukmu. Sadari nikmati Allah yang ada. Sadari nikmat Allah yang ada hari ini. Masya Allah. Ada juga dari Mbak Syazfa. Masya Allah. Ayo yang lain teman-teman yuk. Ini kayaknya pada panjang-panjang ya. Hai diriku, kamu jangan takut dengan kehilangan dan kematian. Karena segala takdir sudah Allah gariskan. Kita tak pernah tahu apa yang terjadi. Perbanyak zikir pagi dan petang untuk menjaga diri dari segala masalah, kecemasan, khawatir, dan mara bahaya. Percayalah Allah melindungi, usahakan jangan lupa zikir pagi petang, biar Allah jaga terhindar dari segala mara bahaya. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini saya yang bacanya aja tuh seneng gitu, dapat energi positifnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nulis juga terasa gitu teman-teman ya energi positifnya. Masya Allah. Teman-teman belum ada yang mau bertanya kah? Kalau belum ada yang bertanya, nanti di akhir kita siap-siap foto bareng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siap-siap untuk open kamera biar kita abadikan kebersamaan kita pada malam hari ini ya. Yuk sambil ditungguin yuk yang masih mau nulis hayu. Hayu, hayu. Hayu teman-teman. Nah, kelihatan nih. Kalau kayak gini kelihatan semua. Wow, udah ada dari Mbak Ari, dari Mbak Faiza, dari Mbak Rosranura. Wow,
Yang jelas kesepian tuh nggak jahat kok teman-teman. Tinggal kita kenali lagi aja kesepian itu karena apa. Kadang kita memaknai kesepian itu kesepian gitu ya. Padahal sebenarnya kita bukan lagi kesepian gitu, tapi ternyata rasa yang lain. Nah, jadi penting banget kita untuk mengenali perasaan yang sedang kita rasain, teman-teman. Apalagi overthinking ya. Kalau overthinking tuh buat saya jadi bahan ya, jadi bahan buat nulis ya. Kan kalau overthinking itu kan berarti bahan tulisannya ada banyak ya. Gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya manfaatin aja sebaik-baik mungkin ya. Segala sesuatu yang over, yang berlebihan tentu itu nggak baik. Jadi yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, yang bukan urusan kita yang nggak usah diurusin gitu ya. Yang bukan kendali kita yang nggak usah dikendalikan gitu. Yang bukan tanggung jawab kita yang nggak usah dikerjain gitu ya. Jadi kita fokus sama kerjaan kita aja, sama ruang kendali kita aja, sama tanggung jawab kita aja teman-teman ya. Oke teman-teman, wow makasih buat Mbak Vera dan Mbak Putri yang udah share nih tentang kalimat positifnya ya buat dirinya sendiri. Mudah-mudahan nyampe ya, diterima juga buat teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya nih teman-teman, yuk kita foto bareng yuk. Open cam yuk. Ada 2 slide nih teman-teman. Ayo dong, nyalain dong. Apalagi para penulisnya nih. Ayo, yuk, yuk, nyalain, nyalain, nyalain. Ayo. Ada siapa nih? Wah, ada Mbak Hartini. Makasih udah open kamera ya. Ada Mbak Vera, ayo. Mbak Felicia nih. Mbak Felicia satu grup sama kita, tapi nggak keburu nulisnya ya. Nggak apa-apa Mbak ya. Ayo teman-teman. Mbak Putri, gelap tuh. Mbak Putri lagi di mana? Lagi di luar tuh kayaknya ya. Oke, mana lagi nih? Udah ya? Habis teman-teman? Oke deh, yuk. 1, 2, 3. Oke deh. Mbak Vivit belum masuk ya. 1, 2, 3. Yeay, bentar teman-teman ya. Silakan. Silakan teman-teman. Oke. Selanjutnya ini di slide kedua teman-teman ya, tapi slide kedua tidak ada yang kamera. Jadi eh, oh tapi dapat nih, ada teman-teman yang dapat yang open kamera, dapat di slide 2 lagi. Oke, ada yang baru masuk. Oke deh. 1, 2, 3. Ada yang masuk ya, 3 orang open kamera di slide 2. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat malam hari ini. Teman-teman ya, teman-teman jangan lupa beli buku Berisik Dalam Sepi. Karena bukunya keren banget, karena itu berasal dari kisah nyata, di mana kisah nyata itu adalah Allah yang bikin langsung ya, kita hanya memperpanjang tangan aja biar kisah itu, biar karya Allah itu bisa dinikmatin sama banyak orang, teman-teman. Pokoknya semangat terus untuk pulih, teman-teman. Kalau nggak bisa pulih sendirian, ayo minta pertolongan gitu ya ke orang profesional atau ikut komunitas atau ikut kelas-kelas online yang kayak gini tuh sangat membantu banget. Makasih banget untuk para penulis dan teman-teman pembaca semuanya. Makasih banget buat malam hari ini ya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.